Salam. Shalom. Selamat malam, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali dalam acara Misbah Keluarga. Pada saat ini kita bersama kembali berjumpa kembali dengan keluarga kami, keluarga Joko Prasetyo. Ya, kita rindu malam hari ini kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan. Biar Tuhan menjamah kita semua, Tuhan membaharui kita semua, Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Bahkan hari demi hari ini biar Tuhan kuatkan kita semua untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Mari kita awali kita dalam doa untuk misbah ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk di dalam misbah keluarga. Bila Tuhan Kau menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ada lawatan Allah yang luar biasa. Ada hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami, yang mengubahkan kami ya Tuhan, yang membimbing kami, menuntun kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mukjizat-Mu. Kami percaya ya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Biar kami persembahkan ibadah kami di dalam tangan kasih Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai acara pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat pujian dan penyembahan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. oh indahnya, Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. haleluya, haleluya.
Buat kasih Tuhan, setia, buat kasih setiamu buat selalu baru bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami memujimu, kami menyembahmu. Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabba Shande, oh ya Rabba Shande, Rabbo. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Engkau yang menuntun kami Tuhan, ya Rabba Shande, Shikala Rabba Shandala Rabo. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Shikaraba shikala raba shikala raba shikala raba la raba la raba la raba la raba shikita karaba shandara baraba. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Shikaraba. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kami percaya Engkau penolong kami Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima
terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Sekarang Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan diberikan Bapa ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati Bapa yang akan memberikan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa agar firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa dan bersyukur. Dan Yesus kami doa, amin. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuntunan kita pada malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama dalam hal setia. Ya. Kata setia, ada yang tahu arti kata setia? Ya. Kak Fidela ada tahu apa arti setia? Mbak? Tidak berpaling. Tidak berpaling. Iya tahu? Karena percaya. Iya. Ya. Kata setia sederhana ya, setia. Sangat sederhana untuk diucapkan ya. Tapi dalam prakteknya kata setia ini sangat luar biasa ya. Menuntut setiap kita harus mempunyai kekuatan yang lebih untuk melakukan. Iya, karena kata setia ini tadi disampaikan bahwa setia itu adalah keteguhan kita, patuh, memegang setiap perjanjian kita, contohnya gitu kan, memegang teguh setiap janji kita, perkataan kita, memegang teguh setiap apa yang kita imani, kita percayai. Ya. Setia luar biasa, karena dari kata setia ini kita dituntut oleh Tuhan sesuatu yang mungkin di luar kedagingan kita, keinginan daging kita ya. Keinginan daging kita adalah mau kita ya, kalau kita suka ya setia, kalau nggak suka maunya ya tidak setia, jadinya seperti itu ya. Jadi kita coba kita belajar tentang setia ini, kita ambil dari Amsal yang ke-20 ayat yang ke-6 ya. Coba Kakak Fidela bisa dibantu dibaca dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia ya, siapakah yang dapat menemukannya? Artinya apa? Artinya mungkin banyak orang menganggap dirinya baik ya, baik dalam hal apapun juga ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa siapa yang bisa menemukan orang yang setia? Artinya memang sulit menemukan orang yang setia atau menemukan yang bisa melakukannya. Tidak hanya kata-kata setia aja, lip service saja ya, tapi sangat sulit menemukan orang yang setia. Dan itu memang kenyataan seperti itu ya. Banyak orang baik tapi belum tentu dia setia ya. Setia dalam segala hal, dalam segala perkara. Setia dalam kita berkomitmen, setia kita di dalam pekerjaan kita, setia kita dalam pasangan dengan pasangan kita ya. Sangat sulit kita kalau kita mengandalkan kedagingan kita, akal pikiran kita, kemampuan kita akan melakukan kesetiaan ini ya. Tanpa ada Roh Kudus ya. Kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua, dan diri kita adalah bait Allah, di mana Tuhan berdiam diri di dalam diri kita. Roh Kudus berdiam diri dalam kita. Itu yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa melakukan yang katanya setia tadi itu ya. Kesetiaan tadi ya. Ya, kita belajar dengan setia ini melalui hal-hal yang mungkin yang terkecil dulu kan. Mungkin dalam hubungan pasangan-pasangan kita ya. Kita belajar komitmen setia ya. Karena Tuhan merindukan kita setia, kita melakukan itu setia ya. Tidak
Kalau kesetiaan itu luntur pasti ada sebab dan penyebabnya ya. Ya. Nah, kita belajar untuk meminimalisir ya, sekecil mungkin kita hindari supaya kita tetap setia, supaya kita tidak terjadi. Ya. Orang tidak setia akhirnya di dalam keluarga mungkin pasangan jadi berpisah, keluarga tercerai, anak-anak jadi broken home, ya karena kesetiaan itu luntur. Ya. Kesetiaan itu harus kita bangun. Ya. Kita bangun dengan apa? Dengan kasih Tuhan, dan kasih kita kepada sesama kita, dan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ya. Karena kalau tidak ada kasih itu ya setia itu ya pasti akan luntur kan gitu. Ya. Bagaimana kita membangunnya? Di dalam firman Tuhan dikatakan hanya firman Tuhan yang mampu melakukan itu semua. Artinya senjata kita hanya satu, firman Tuhan. Dari yang kita dengar, kita baca firman Tuhan, itu yang akan memampukan kita, ya. Memampukan kita untuk kita berlaku setia, baik kita kepada pasangan kita, baik komitmen kita kepada orang lain, komitmen kita kepada bergereja, masuk dalam pelayanan, di dalam kita beriman sendiri kepada Tuhan, yang hal yang mutlak. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan bagi kita, yaitu Tuhan sendiri yang memberi kemampuan bagi kita semua. Ya, ya mungkin kalau secara kedagingan kita ya banyak hal yang membuat kita tidak setia. Ya. Kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Karena kalau firman Tuhan katakan kita bisa, kita pasti akan bisa melakukannya. Ya, dengan cara yaitu tadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, merasa diri kita tidak mampu ya tanpa Tuhan, ya, sehingga Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita melalui firman tadi. Ya. Jadi kita hari-hari ini harus kita bangun. Kita bangun bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan, yaitu dengan dengar-dengaran firman Tuhan. Kita berhubungan intim dengan Tuhan, itu yang akan memampukan kita. Hari-hari ini sungguh berat, ya. Firman Tuhan katakan juga hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tidak ada satu orang pun bisa melewati tanpa kasih Tuhan. Ya. Baik perekonomian, ya, baik kita dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, ya. Hari-hari ini orang banyak mementingkan diri sendiri, ya. Banyak hal yang membuat orang menjadi egois, ya. Hanya kepentingan dirinya, hanya mau dia, hanya mau keluarga dia, hanya mau bisnis dia sendiri yang menang, yang hebat. Ya. Tapi biarlah ya, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita juga mengasihi dengan setia. Ya, mengasihi dengan sesama kita, mengasihi keluarga kita, ya, sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-16 ayat 10. Sudah ketemu? Siapa yang mau baca? Karel ya. Lukas 16 ayat 10. Ya. Barang siapa setiap Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Salah satu ciri daripada orang yang setia, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Ya. Orang yang bisa dipercaya itulah salah satu ciri daripada orang yang setia. Bukti kita melakukannya dengan hal seperti dalam ayat yang kita baca tadi adalah sampaikan kita harus setia di dalam perkara-perkara kecil. Ya. Bagaimana kita mau dipercaya hal yang besar kalau yang kecil saja kita belum lulus kan gitu. Ya. Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang besar kalau kita, kapasitas kita, kemampuan kita belum sampai ke hal itu. Ya. Jadi kita harus belajar dari hal-hal yang kecil, ya kan? Tuhan menabur benihnya kepada kita, ya, dari hal-hal yang kecil. Kalau kita berhasil dengan hal yang kecil tadi, Tuhan akan tambahkan benihnya lagi, supaya kita juga bisa
mengembangkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah bisa dipercaya daripada hal yang besar, menjadi hal yang besar. Ya. Contoh kalau di dalam suatu perusahaan, orang juga pasti akan akan mempercayakan kepada orang yang bisa dipercaya tadi, ya kan? Orang yang bisa dipercaya, ya, menjadi tangan kanannya memerintah atau menjalankan organisasi atau menjalankan perusahaan, pasti orang yang bisa dipercaya, ya. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang dipercaya adalah tadi ya, salah satu ciri dari orang yang setia, bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, makanya bosnya pasti akan menambahkan kepercayaan yang lainnya. Ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu seperti itu ya, iya dan amin tadi. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti akan tambahkan. Kalau kita bisa dalam ujian kecil-kecil, akan naik kelas lagi, dan ujian akan semakin berat, dan ujian akan ditambah lagi kalau kita bisa melampaui semua itu. Ya. Kita percaya bahwa di dalam setiap proses kehidupan ini yang kita jalani, itu adalah suatu proses di mana kita akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ya, di balik proses, di balik kesusahan, pasti ada mukjizat Tuhan. Di balik semua sengsara kita, pasti ada mukjizat Tuhan. Kita harus percayai hal itu. Ya. Karena itu adalah ujian bagi kita. Proses dari kita, dibentuk kita, hati kita, dibentuk karakter kita, supaya kita layak untuk mendapatkan mukjizat Tuhan atau berkat Tuhan itu sendiri. Ya. Ciri yang kedua adalah bagaimana ciri atau orang yang setia tadi adalah orangnya pasti tangguh. Ya. Kita akan tangguh kalau kita setia. Ya. Seperti tadi kita sampaikan, dalam kehidupan pasti ada proses. Dalam setiap kehidupan pasti ada ujian, ada tantangan, ada masalah, semua ya. Kalau orang yang setia pasti akan tangguh. Dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan terus berusaha bangkit. Ya. Ya, orangnya tangguh. Ya. Kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga, katakan, Mbak, ada? Bisa bantu baca Mbak Rahel? Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Iya. Ada janji Tuhan bagi mereka yang tangguh, yang kuat. Ya. Karena kesetiaannya tadi menjadi kuat dan tangguh. Apa janjinya? Dia akan diberkati Tuhan dan dia akan diberikan damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu akan diberikan mereka. Ya, pada saat kita kuat dan tangguh, belum tentu kita sudah melewati permasalahan itu atau perkara-perkara yang kita hadapi. Ya, kita walaupun mungkin di lembah yang dalam ataupun di dalam permasalahan kehidupan kita, apapun permasalahan kita, tetapi hati kita dijagain oleh Tuhan, supaya kita tetap ada damai sejahtera tadi. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu melebihi segala hal, melampaui segala pikiran kita, akal kita, hati kita. Ya. Kalau orang dunia damai sejahteranya itu mungkin ukurannya adalah materi kan gitu. Orang kaya ada damai sejahtera, orang hebat, pandai dan pintar mungkin ada damai sejahtera. Tapi lain atau jauh berbeda dengan damai sejahteranya Tuhan yang berikan bagi kita. Damai sejahteranya Tuhan berikan itu tidak memandang keadaan kita. Waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita kaya, waktu kita miskin, damai sejahteranya Tuhan itu melampaui semua itu. Ya, ya menjadi pengalaman pribadi kami semua. Ya, walaupun kita mungkin pernah mengalami hal seperti itu di dalam lembah yang kekurangan dan lain sebagainya, tetapi damai sejahtera itu Tuhan terus selalu ada dalam hati kita. Ya, ya kita harus kuat, kita harus tangguh, kita tetap setia supaya Tuhan memberkati kita dan kita memberikan damai sejahtera bagi kita. Ya, ciri yang ketiga, kalau kita setia kepada Tuhan adalah orangnya tekun. Nah, tekun ini sesuatu hal yang sifatnya berkelanjutan ya, kontinuitas atau yang terusan kan gitu. Tekun ya. Atau integritas ya.
kita mempunyai integritas. Artinya kita kalau setia pasti kita akan bisa tekun dalam Tuhan. Kita bisa tekun di dalam pekerjaan kita. Kita bisa tekun di dalam apapun keadaan kita. Ya. Walaupun kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Walaupun kita jatuh lagi, bangkit lagi, ketekunan. Karena Tuhan merindukan hal itu gitu. Tuhan menyadari kelemahan manusia, menyadari kelemahan kita semua. Ya. Sehingga Tuhan kasih-Nya itu melimpah-limpah bagi kita ya. Walaupun kita jatuh dalam dosa, pada saat kita kembali dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, mohon ampun di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Walaupun mungkin kita berjatuh bangun, tapi kasih Tuhan itu melebihi dari hal apapun. Sehingga Dia tetap akan mengampuni kita pada saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita nggak tekun, jatuh, terus loyo, putus asa, ya kan, tidak mau kembali kepada Tuhan, ya kita akan jauh daripada kerinduan Tuhan itu sendiri, dan kita akan masuk dalam kematian yang kekal tadi, karena kita tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi ketekunan itu melebihi dari segala hal. Ya. Orang pandai pun kalah dengan orang tekun, gitu kan. Orang pandai mungkin bisa melampaui masalah sekali, dua kali. Pada saat ada masalah satu lagi, dia tidak mampu melakukannya, dia akan putus asa. Orang pandai belum tentu tekun. Ya. Tapi kalau orang tekun, walaupun dia gagal, walaupun dia berkali-kali gagal, tapi dia tekun melakukan, tekun mencobanya dengan bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia pasti akan memperoleh hasil yang luar biasa. Ya. Jadi kita harus tekun. Ya, dengan setia memperoleh ketekunan itu daripada Tuhan yang memampukan kita semua. Ya, kita percaya bahwa berkat Tuhan atau janji Tuhan, ya, itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai iman, kita mempunyai kepercayaan sedemikian rupa. Ya, dalam Firman Tuhan cuma ada dua, yaitu apa? Perintah dan berkat. Atau janji Tuhan diperoleh karena ada perintah yang kita lakukan. Walaupun dalam hal situasi khusus ya, atau mungkin ada situasi tertentu bahwa kasih Tuhan itu tidak membatasi hal itu, karena anugerah. Bahkan kita kadang-kadang tidak melakukan apapun, bisa juga Tuhan memberkati kita. Tetapi pada umumnya adalah kita harus melakukan perintah dulu, baru kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Jangan kita mengklaim hanya berkat-berkatnya Tuhan, kapan Tuhan berkati, tapi kita melalaikan ayat di depannya. Ada perintah yang harus kita jalani, harus kita lakukan. Kita harus setia melakukannya, kita harus tekun melakukannya, supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam keluarga kita semua. Ya. Hari-hari ini biarlah kita, setiap keluarga Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, semua tetap setia, ya. Setia kepada iman kita yang paling penting kepada Tuhan Yesus, setia dengan pasangan kita, ya. Karena Tuhan juga sendiri juga nggak senang kalau kita ada perceraian atau perpecahan di antara keluarga, ya. Tuhan menginginkan kita bersatu di dalam Tuhan, ya. Di dalam Maleki juga disampaikan Tuhan membenci perceraian, ya. Jadi suami istri, pasangan antar pasangan harus kita pertahankan apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan dipisahkan oleh manusia, ya. Kalau kita sempat komit, kita memang mau berpisah dengan saudara kita juga harus komit. Apakah kita sanggup untuk melakukan tidak mau mencari pasangan yang lain, ya. Kalau kita dipisahkan dengan kehidupan, istilahnya bercerai hidup, kita harus berani mengambil komitmen. Mampukah kita untuk mempertahankan, untuk tidak hidup dengan pasangan yang lainnya? Itulah janji Tuhan atau perintah Tuhan yang menjadi komitmen. Harus kita pertimbangkan perintah Tuhan. Demikian juga kita harus mengingat kalau kita sudah punya anak-anak, ya, kita harus mengingat kepada mereka. Mereka menjadi bingung, mereka menjadi siapa panutan, dia akan hilang di dalam keluarga. Karena Tuhan rindu di dalam keluarga yang diberkati adalah pasangan yang ideal, yaitu satu istri satu suami, ya, dengan anak-anak, ya.
Tidak boleh ada perceraian ataupun pasangan yang lain ya di antara keluarga ya. Artinya kita cuma suami istri ya, satu istri satu suami aja. Itu perintah Tuhan sangat tegas, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita belajar setia melakukan firman Tuhan supaya keluarga kita diberkati, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kita harus jalankan firman Tuhan. Ya, yang menjadi garis besar benang merah di antara saat ini adalah kekuatan kita adalah firman Tuhan tadi. Ya, hanya firman Tuhan menjadi pedang ya yang bermata dua ya, yang mampu untuk mengalahkan semua permasalahan yang ada dalam setiap kehidupan permasalahan kita. Itulah saatnya kita boleh dalam program Gemari ya, belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Itu harus kita apakan di dalam keluarga kita masing-masing. Di dalam misbah keluarga harus kita dengung-dengungkan, harus kita baca setiap hari. Kita belajar tekun setiap hari. Karena itulah kekuatan kita, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun juga. Karena di dalam firman Tuhan mengandung kekuatan, mengandung nasihat, mengubahkan kita, memperbaharui kita. Itu memberikan yang sangat luar biasa bagi kita. Yang terakhir, kita rindu untuk menjadi memenuhi ataupun mencapai target yang kita rindukan. Demikian juga yang Tuhan rindukan, yaitu kehidupan yang kekal. Ya. Di dalam Nehemia juga disampaikan dalam firman Tuhan, Tuhan akan mencerai-beraikan mereka yang tidak setia. Ya, peringatan itu disampaikan kepada Musa pada saat itu, bahwa setiap orang yang tidak setia akan dicerai-beraikan. Makanya angkatan tua pada saat Musa membawa keluar dari Mesir mau menuju ke Kanaan, bahwa angkatan tua nggak ada yang sampai satu pun, karena mereka tidak setia di hadapan Tuhan. Mereka tegar tengkuk, mereka keras kepala. Bahkan sudah Tuhan memberikan janji, memberikan berkat, mukjizat, mereka tetap bersungut-sungut. Ya. Tapi itulah mereka. Mereka tidak akan sampai pada tujuannya. Tapi kalau kita setia di hadapan Tuhan, janji Tuhan, kita akan sampai. Kita mempertahankan iman percaya kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pertahankan sampai akhirnya. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita diangkat, saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan, kita akan bersama-sama Tuhan, bersama-sama memerintah, bersama-sama di surga, di rumah Bapa, di kerajaan surga, bersama-sama Tuhan. Itulah kerinduan kita semua. Jadi jangan kita jual semua iman kita kepada apapun. Nilainya sungguh tidak terbanding dengan harta apapun yang ada di bumi, di dunia ini. Karena hanya percaya kepada Tuhan, jalan satu-satunya kebenaran dan hidup yang menuntun kita ke dalam kerajaan surga, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan digadaikan dengan apapun juga. Demikian juga dengan anak-anaknya. Harus kita ingat bahwa iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus pegang dengan setia. Tidak boleh digantikan dengan apapun. Apalagi yang sudah dewasa, jangan digadaikan dengan pasangan kita, calon pasangan atau pacar atau suami istri yang lain ya. Karena kita harus berpegang bahwa pasangan yang ideal atau pasangan yang sepadan dengan kita, yaitu orang yang percaya sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kita tetap terus berpegang setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita dan berkati keluarga kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kesetiaan ya Tuhan. Tuhan, inilah kami, setiap keluarga-keluarga yang masuk di dalam mesbah keluarga ini ya Tuhan. Kami rindu kesetiaan itu ada pada setiap kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami, itu yang memampukan kami semua untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga-keluarga, berkati kami, apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami,
Berkati ya Tuhan yang menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan melakukan perintah-Mu dengan setia, dengan tekun ya Tuhan, dengan kuat dan tangguh ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau boleh melihat kami menjadi orang-orang yang beriman, yang sanggup Engkau percaya ya Tuhan, dan Engkau akan tambah-tambahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, inilah kerinduan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua keluarga, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita masuk dalam doa syafaat, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu atas kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kau berkati Opa Niko beserta keempat wakilnya. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Juga Engkau lindungi mereka dalam segala aktivitas mereka. Juga Engkau berkati pelayanan mereka serta usaha-usaha mereka, Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja kami Rayan 12, Engkau berkati Opa Gede dan 3 wakilnya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Juga Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Juga Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka maupun usaha-usaha mereka. Juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Rayan 12. Biarlah kami semua menjadi dampak bagi semua orang dan berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Berkati dan pulihkanlah bangsa kami. Berkati presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Berkati para menteri, berkati TNI Polri Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat ibadah kami, Mesbah keluarga. Ya Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan sudah mengubahkan kami. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Kami berlaku setia ya Tuhan. Kami setia percaya kepada Tuhan. Kami setia atas keluarga kami setia atas pekerjaan kami, bahkan komitmen kami, perjanjian kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan ini semua. Terima kasih buat keluarga-keluarga sudah bergabung dalam Mesbah ini. Engkau yang memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Dan kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah mereka yang bekerja ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan ya Tuhan, memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang mereka ya Tuhan berusaha, ngeberkati usahanya ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan kreativitas yang lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit pada saat ini kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Yang sedih, yang susah ya Tuhan, Engkau yang menghibur mereka. Yang mereka yang jatuh, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Sebentar kami mengakhiri ya Tuhan Mesbah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menerima berkat kasih dan anugerah daripada
Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan manis dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, membimbing kami, menyertai kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Dari saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan, amin. Baik, saudara terkasih dulu dalam Tuhan, sampai berjumpa kembali hari Jumat depan bersama dengan keluarga yang lainnya. Biarlah Tuhan kasih dan anugerah menyertai keluarga kita semua. Haleluya. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Shalom.